wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita masih diberikan Allah banyak kenikmatan, yaitu kenikmatan kesehatan, kemudian kesempatan, kemudian iman dan Islam, sehingga kita dapat kembali hadir ke sekolah kita dalam kegiatan belajar mengajar sebagaimana biasa yang kita lakukan setiap hari. Kemudian sholawat dan salam mari kita perbanyak kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kiranya kita mendapatkan syafaat beliau nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan membaca doa bersama sebagaimana biasa, yaitu doa mau belajar. Kepada anak kami kiranya dapat berdoa secara khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, hari ini apa hari semua? Sekretaris mana? Ya, baik, nanti akan saya absen. Yang hadir angkat tangannya ya. Ahmad Fauji, Seba Alda Tamara. Baik anak-anak, sehat semua? Sehat. Semua kelihatan ceria. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kegiatan pembelajaran ini akan bisa lebih bersemangat dan ceria. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi tentang berbusana muslim dan muslimah, cerminan kepribadian dan keindahan. Apakah di antara kalian sudah melaksanakan berbusana muslim dan muslimah? Sudah. Alhamdulillah. Kompetensi inti dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dalam KI 1 itu disebutkan menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian menghayati dan mengamalkan yang harus kalian capai adalah yang pertama, terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, kalian juga dapat menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Dan yang terakhir, kalian nantinya bisa menyajikan keutamaan ataupun tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Pembelajaran ini, tujuan daripada pembelajaran ini, kalian nantinya bisa, yang pertama, bisa nantinya terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ya, itu harapan Bapak, kalian bisa terbiasa.
kemanapun kalian akan pergi, apalagi keluar rumah, jadi kalian tetap terbiasa menggunakan busana sesuai dengan syariat Islam. Kemudian tujuannya kalian nanti bisa menunjukkan perilaku mulia sebagai cerminan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ya, jadi ketika kalian memakai busana muslim, kemudian perilaku kalian juga harus sesuai, yaitu dengan perilaku yang mulia. Kemudian nanti yang ketiga, Bapak mengharapkan kalian bisa menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kalian bisa memahami dalil-dalil ataupun syariat-syariat yang sudah ditentukan dalam ajaran agama kita Islam dalam memakai busana muslim dan muslimah. Khususnya yang perempuan, apakah kalian tetap memakai busana di rumah, di luar rumah? Coba, siapa namamu? Fitri. Bagaimana di rumah kalau tetap memakai busana muslimah? Ya. Kemudian tahu? Ya. Kalau keluar rumah tetap memakai jilbab. Ya, alhamdulillah. Ini Pak Hari ya? Pak Hari, kalau keluar rumah pakai celana pendek atau celana panjang? Celana panjang. Kemudian ini siapa ini? Bidi pernah pakai celana pendek? Pernah. Di mana? Di luar dalam rumah. Ya. Kemudian sana kira-kira pakai jilbab kemana-mana? Luar rumah, kamar mandi? Enggak. Berpakaian sesuai dengan syariat Islam sudah dijelaskan ataupun dicantumkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 dan surah An-Nur ayat 31. Anak bisa melihatnya di buku, yaitu bab 2 halaman 25. Ya, kemudian juga bisa dilihat di papan tulis. Ya, ini coba baca dulu sana Zaskia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina Kemudian surah An-Nur ayat 31. Coba Fitri baca. wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi Artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau
auratnya, kecuali kepada Nah, dari kedua ayat itu bisa kita simpulkan bahwa kedua ayat itu merupakan dalil ataupun hukum yang menentukan bahwa kita wajib memakai busana muslim maupun muslimah. Nah, dari kedua ayat yang sudah disampaikan tadi, ada kira-kira di antara kalian yang ingin bertanya? Saya Pak, jadi Pak, kita Ya. menutup aurat kepada siapa-siapa saja. Oke, baik. Bagus pertanyaannya. Nah, kita menutup aurat itu kepada semua orang kita harus menutup aurat. Ya, kecuali kepada muhrim kita. Nah, muhrim kita siapa saja? Nah, di situ di ayat di surah An-Nur ayat 31 dijelaskan orang-orang ataupun muhrim kita yang bisa melihat aurat kita. Ya, di situ dijelaskan. Di situ siapa aja? Coba kamu. Kecuali kepada suami mereka. Iya, kepada suami. Kepada suami aurat kita boleh terlihat. Siapa lagi? Coba si Kepada ayah mereka. kepada ayah. Ya, kepada ayah. Kemudian ini Tengku Naira. Kepada ayah suami mereka. Ayah suami berarti siapa itu? Mertua. Mertua. Kemudian kamu siapa lagi? kepada putra mereka. Kepada putra mereka. Berarti anak-anak ya. Nah, kemudian siapa lagi? Putra-putra suami. Nah, kalau putra-putra suami itu anak tiri kita. Ya, kalau kita punya suami, dia punya anak bawaan, itu anak suami kita. Jadi itu merupakan muhrim kita. Boleh melihat aurat kita ataupun kita boleh melihat aurat mereka. Ya, nah di situ semua disebutkan kepada mereka lah yang boleh terlihat aurat kita. Selain itu kita tidak boleh memperlihatkan aurat kita. Maka kita menjaga pandangannya. Termasuk siapa contohnya? Saudara angkat, ya kan? Saudara angkat itu tidak ada sebagai murid. Maka mereka tidak boleh melihat aurat kita. Ya, saudara angkat tidak boleh. Saudara angkat saya tidak boleh. Bagaimana pula dengan pacar atau tetangga? Nah, itu diharamkan. Tidak boleh pacar kita ataupun tetangga kita melihat aurat kita. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Saya Pak, tadi kan ada tentang anak-anak yang belum mengerti tentang aurat. Jadi Pak, bagaimana tentang Ya, pertanyaan yang bagus. Atur ya. Nah, selanjutnya kepada anak-anak kami seluruhnya supaya kalian dapat membagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok kalian sudah bisa bagi menjadi 3 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kalian nanti akan membuat resume atau rangkuman setelah Bapak akan menampilkan video pembelajaran di depan nanti kepada kalian supaya bisa melihatnya, mendengarnya, menyimaknya. Selanjutnya nanti kalian bisa merangkumnya setiap kelompok 1 rangkuman.
Dan selanjutnya dipresentasikan di kelompok. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Hanya kurangnya satu mungkin engkau benar-benar Allah dan mimbar mulia. Mohon kepada Allah, semoga Allah muliakan dirimu, wahai adikku, wahai anakku, muliakan dirimu. Suatu ketika engkau dengan sukarela akan menutup aurat, dan Allah akan muliakanmu dengan suami yang soleh, keluarga yang baik, dan memberikan keinsapan di dalam hatimu, kelembutan hati. Dan Buya juga mohon maaf kepada siapapun yang mungkin tersinggung saat kami bicara tentang aurat. Kami tidak ingin menyinggung. Video pembelajaran mengenai pengamalan berbusana sesuai syariat Islam. Nanti di sini aja. Presentasikan satu orang, yang lain bisa mengasih tahu nambahin. Udah ya? Udah? Ya. Baik. Baik, untuk kelompok 1 ya udah bisa. Kelompok 1 nanti akan mempresentasikan ya dari materi yang kita bahas kepada kelompok lain, nantinya boleh menanggapi atau boleh bertanya, boleh ya. Baik, kepada kelompok 1 kami persilakan. Bagi salam ya, yang lain boleh mengasih tahu nanti dia. Enggak apa-apa, dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 1 akan membacakan hasil rangkuman yang telah kami rangkum bersama teman-teman saya. Yang pertama, menutup aurat adalah kewajiban agama yang ditegaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Yang kedua, kewajiban bagi kaum mukminah untuk mengenakan jilbab untuk menutup auratnya kecuali terhadap beberapa golongan. Oleh karena itu, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang mewajibkan kepada seluruh umat muslim, terkhususnya itu adalah perempuan, untuk menutup auratnya mulai dari ujung rambut hingga sampai ujung kaki. Terima kasih. Saya dari kelompok 1. Itulah rangkuman yang telah kami rangkum. Ya, bagus ya, berikan tepuk tangan. Nah, setelah presentasi ataupun rangkuman dari kelompok 1, ada yang mau ditanggapi dari kelompok ini, ada? Saya ingin bertanya. Oh iya, coba
Dengarkan kelompok 1. Pertanyaannya, apakah dampak negatif akibat membuka aurat? Oh iya. Apa dampak negatif daripada kita itu membuka aurat? Kira-kira apa? Iya, iya. Saya akan menjawab dari pertanyaan Kelompok, audiens ya. dari kelompok 3. tiga. Dampak negatif dari membuka aurat adalah jadi bahan tontonan orang lain, termasuk orang-orang yang tidak muhrimnya. Tidak muhrimnya, iya. Jadi kalau sudah jadi tontonan orang lain, ya berprasangka buruk kepada kita dan kepada kaum lelaki, apalagi menimbulkan syahwat yang berlebihan kepada kaum wanita kalau tidak memakai Aurat. Kalau sudah begitu berarti kita sudah tidak terjaga, keamanan kita pun juga tidak terjaga. Jadi itu dampak negatifnya, ya. Kelompok 3 bisa dimengerti? Yang lain ada yang ingin berikan tanggapan? Ada? Tidak ada? Oke, tidak ada. Jadi untuk kelompok 1 mereka sudah mempresentasikan bagus. Mereka sudah bisa menganalisis daripada materi yang sudah kita sampaikan. Yang intinya tadi menutup aurat merupakan kewajiban, ya? Kewajiban agama yang ditegaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Jadi menutup aurat itu wajib. Wajib. Aurat itu aurat perempuan dan aurat laki-laki. Aurat laki-laki itu dari pusat sampai lutut. Itu yang harus ditutup, ya. Kemudian untuk yang perempuan, aurat perempuan itu adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Selainnya wajib ditutup. Ya. Kemudian nanti kriteria-kriteria pakaian yang akan kita pakai sebagai bisa muslimah nanti akan saya sampaikan, ya. Baik. Selanjutnya untuk kelompok 2 untuk menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan isi rangkuman dari yang kami ringkas sesama kawan-kawan. Berikut ini beberapa perilaku mulia yang harus dilakukan sebagai pengalaman berbusana muslim sesuai syariat Islam. Antara lain sebagai berikut. 1. Sopan santun dan ramah tamah. 2. Jujur dan amanah. 3. Gemar beribadah. 4. Gemar menolong sesama. 5. Menjalankan amar makruf dan nahi munkar. Inti dari perilaku mulia cerminan berbusana muslim sesuai syariat Islam adalah memperbaiki diri dari tingkah laku sesuai dengan ajaran Islam karena dengan kita amalkan berbusana muslim. Cukup sekian dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagus. Tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 2 tadi intinya adalah dengan memakai busana muslimah kita harus memperbaiki diri dengan melakukan ataupun melaksanakan perilaku mulia sebagai wujud daripada berbusana muslimah. Sebagai contoh tadi ada sopan santun, kemudian apalagi gemar beribadah, suka menolong, jujur, amanah, dan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Baik, ada tanggapan dari kelompok sana? Pak, saya ingin bertanya. Iya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Iya. Apa maksud dan arti menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar? Iya. Kelompok 2 Kami akan tadi ulangi soalnya. Iya. Apa maksud dan arti menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar? Iya, bisa kelompok 2? Jawabnya iya. Kami akan menjawab
Pertanyaan dari kelompok 1. Maksud dari amar makruf dan nahi mungkar adalah mengajak dan menyeru orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang lain melakukan kemunkaran atau kemaksiatan. Apakah Anda puas dengan jawaban teman kami? Iya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu memerintahkan untuk berbuat kebaikan, apa saja itu kebaikan, dan mencegah orang lain atau kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang, kemaksiatan. Ya. Bahwa dalam pembelajaran ini sebagai tujuan pembelajaran tadi, Bapak mengharapkan kepada kalian supaya bisa mengerti tentang pemahaman bahwa kita ini wajib menutup aurat. Sesuai dengan dalil-dalilnya tadi, surah Al-Ahzab ayat 59 dan surah An-Nur ayat 31. Kemudian Bapak mengharapkan kepada kalian supaya dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, dalam keluarga, di rumah, di masyarakat. Hendaknya kalian tetap memakai busana muslim. Selanjutnya setelah itu, kalian nanti bisa menampilkan perilaku-perilaku mulia sebagai cerminan berbusana tadi. Yang pertama, kalian harus sopan santun. Kemanapun kalian berada, kalian jaga sikap supaya sopan dan santun kepada siapa saja. Ya, jangan pula kita sudah berbusana muslim, tapi perilaku kita tidak mencerminkan busana muslim, tidak sopan. Berjalan di depan orang tua tidak mau menunduk, berbicara sesuka hati, ya. Yang kedua, jujur dan amanah. Kalau sudah berbusana muslimah, kita hendaknya jujur, jangan pula pembohong, dan amanah. Ketika diberi kepercayaan harus jangan pula diingkari, ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, gemar beribadah. Nah, sudah bagus busananya, muslimah, aurat, rajin beribadah seperti melaksanakan ibadah sholat. Selanjutnya nanti kalian akan saya harapkan untuk bisa sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah di musola kita setiap pelajaran, setiap hari dan di sini, ya. Seperti itu contohnya, gemar beribadah, ya, sholat, puasa, apa lagi? Zakat, kemudian ya berbuat kebaikan yang lain, menghormati guru, menghormati teman, menyayangi teman kelas maupun sekolah. Nah, itu yang kita harapkan perilaku. Kemudian apa lagi? Gemar menolong sesama, tidak tidak sendiri-sendiri, iya, cuek, hanya memikirkan mementingkan egois, ya. Ya, egois, mementingkan diri sendiri aja. Kawannya tidak diperhatikan, tidak mau menolong kawannya yang sedang membutuhkan bantuan. Kemudian menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ada orang yang berbuat kesalahan, ingatkan, jangan. Kemudian ajak kawan untuk berbuat kebaikan. Kalau ada yang mau cabut, jangan. Ingatkan kepadanya, jangan cabut, ya. Kemudian ajak kawanmu untuk berbuat kebaikan. Ayo sholat, ayo puasa sunat Senin Kamis. Nah, seperti itu. Itu perilaku mencerminkan busana muslim. Baik. Selanjutnya kalian saya berikan tugas di rumah untuk membuat foto selfie masing-masing, ya. Foto selfie di rumah masing-masing memakai busana muslimah yang terbaik, yang bagus, memenuhi kriteria daripada berbusana muslim yang sudah disampaikan kemarin, yaitu pakaian itu kriterianya yang pertama apa? Menutup aurat. Yang kedua, wajar, pantas. Ya, pantas itu seperti apa? Tidak transparan, tidak ketat. Ya, iya. Yang ketiga apa? Suci. Terbuat dari bahan yang suci, bukan haram. Kemudian yang keempat, bersih. Yang kelima selanjutnya bolehlah mode. Ya kan? Itu kriterianya. Jadi kalian buat tugas di rumah memakai selfie, kemudian ditempel di
Karton. Baik ya? Baik. Ini adalah tugas proyek dari kami, yaitu cara memakai busana muslim yang ditunjukkan dengan foto dan berselfie. Kemudian dari foto ini menunjukkan juga bagaimana menerapkan perilaku mulia dari wujud berbusana muslimah. Iya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini kita coba sampai di sini. Kepada kelompok 3 tadi ya yang sudah melaksanakan tugas proyeknya, di situ sudah menerapkan perilaku mulia, ada foto selfie di situ. Proyeknya kita berikan apresiasi, tepuk tangan kepada mereka. Kemudian bagi kelompok yang lain nanti supaya diperbaiki lagi karena ada beberapa foto tadi yang tidak sesuai, jadi ke depan supaya diperbaiki, kepada kelompok yang lain juga nanti bisa melihat kelompok yang sudah selesai supaya nanti lebih baik lagi tugas proyeknya. Baik ya, paham ya? Baik anak-anak, selanjutnya hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan hari ini bisa kalian dapatkan ilmu, bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari dan ke depan supaya kalian juga tetap semangat dalam belajar. Untuk ke depan kalian Bapak berikan tugas di rumah yaitu halaman 32. Halaman 32 bagian B, di situ ada refleksi, ada tabel, di situ kalian buat dan kalian isi sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing dalam berbusana muslimah di kehidupan sehari-hari ya. Jadi akan datang kita periksa, mudah-mudahan semua tugas bisa dapat kalian selesaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.